tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Saudara-saudara, pribadi yang kokoh, pribadi yang merasa memiliki tanah tumpah darah, yang merasa tanah tumpah darah itu tempat kita dilahirkan dan tempat kita mengabdi. Bung, kita akan mengakhiri diskusi keempat tentang Manipulus Deck. Unsur keempat itu kepribadian Indonesia. Nah, kepribadian Indonesia, bagaimana kita merumuskan bahwa kepribadian Indonesia itu ada. Kepribadian orang Aceh, etnis Aceh ada, kepribadian Batak ada, kepribadian Melayu ada, kepribadian Minang, kepribadian Lampung, Palembang, dan seterusnya itu ada. Juga ke wilayah-wilayah sebelah timur, ke wilayah-wilayah sebelah timur, kepribadian itu ada. Tapi itu kepribadian etnis, kepribadian etnis dan orientasi dari kelompok-kelompok yang mengembangkan dalam diri mereka suatu kepribadian etnis, itu orientasinya primordial, orientasi lokal, orientasi daerah masing-masing. Tapi kita harus meninggalkan dalam momen tertentu untuk suatu kepentingan nasional tertentu. Kita meninggalkan orientasi primordial itu. Kita bergerak ke orientasi yang sifatnya nasional, orientasi yang lebih luas dan tertuju pada pengabdian Republik Indonesia untuk bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara, orientasi kita semacam itu. Begitu pula lah wilayah-wilayah yang lain memiliki apa yang namanya kepribadian masing-masing. Tapi Bung Karno merumuskan selain sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, lalu kita bicara kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia itu kepribadian kita masing-masing yang melandaskan cara pandang, yang melandaskan cara hidup, yang melandaskan cara kita bekerja, cara kita mengabdi pada negara dan bangsa. Itu kita bisa meninggalkan rumah asal, meninggalkan tradisi, meninggalkan akar-akar budaya di masyarakat kita, memasuki wilayah keindonesiaan. Setiap kita berbicara tentang kepentingan Indonesia, kita itu menampakkan kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia yang dipengaruhi oleh agama-agama ada. Tampilnya kepribadian Indonesia itu dari etnis manapun dipengaruhi oleh agama dan diwarnai oleh ketulusan, diwarnai oleh apa yang namanya perjuangan, keikhlasan, pengabdian, dan seterusnya. Maka ada pula lah yang kelihatan menyolok karena kita ini mayoritas orang Islam, kita pemeluk Islam, maka kepribadian Indonesia yang dipertajam, yang diperkuat
oleh keislaman, itu juga banyak. Dan semuanya ini tidak usah dicela, Bung. Kekurangan di sana sini tidak perlu dicela. Oleh karena Bung Karno sebagai tokoh proklamator, sebagai tokoh pemersatu bangsa, memang sedang mencari-cari, berusaha menemukan di antara etnis-etnis yang sekian banyaknya, yang berbicara dalam 700-an bahasa daerah, bahasa lokal, ini unsur keindonesiaan yang dicari. Maka Bung Karno berusaha, tidak ada keliru-kelirunya kalau seorang pemersatu, seorang pemikir kebangsaan hendak mewujudkan satu wujud karakter bangsa, satu wujud kepribadian bangsa, beliau menemukan dan dengan bangga dirumuskan unsur-unsur yang ada dalam Pancasila. Dalam sila pertama, tentu saja sila pertama itu kepribadian Indonesia, karena semua bangsa kita, etnis apapun, itu bangsa yang beragama. Maka ada watak, ada jenis karakter yang membingkai kehidupan kita ini dalam corak bahwa kita memuja, bersyukur pada kekuatan adikodrati, kekuatan ilahi. Nah, itu membangun suatu tradisi berpikir, sesuatu yang baru, yang barangkali belum ada di masa-masa ketika kita berada dalam masa penjajah. Sesudah ada kemerdekaan, kita berpikir tentang agama yang diabdikan untuk kepentingan bangsa. Kemanusiaan, dengan sendirinya Bung, kita sudah kaya dengan kemanusiaan semenjak kita belum merdeka. Jadi begitu kita menjadi bangsa, kita bangun suatu kemanusiaan. Kemanusiaan di sini urusannya dengan membangun kesatuan bangsa, membangun kebersamaan, membangun persahabatan. Ya, persahabatan masih dangkal. Persaudaraan antar kita semuanya. Itu kemanusiaan. Persatuan, sudah dengan sendirinya persatuan menjadi wujud dari karakter kita, menjadi wujud dari kepribadian. Karena persatuan sedang digalang oleh Bung Karno, begitu juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan, dulu kerakyatan itu ya umat, namanya umat, golongan-golongan agama tertentu. Namanya umat, orientasi kita umat di masa sebelum merdeka. Ya umat apa saja, agama apa saja. Tapi begitu kita merdeka, orientasi keumatan bergeser menjadi orientasi kerakyatan, rakyat Indonesia dengan kepribadian Indonesia yang ditujukan, yang tertuju pada langkah bangsa kita menuju masa depan, menuju soliditas yang kukuh. Lalu keadilan sosial barang yang kita kenal jauh sebelum kita merdeka. Etnis-etnis kita semuanya mengerti arti keadilan sosial, membutuhkan hidup dengan keadilan. Tapi itu dulu keadilan dalam perspektif etnisitas, dalam perspektif yang agak sempit. Begitu kita merdeka, kita merumuskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keadilan itu bagian dari karakter bangsa Indonesia, bagian dari kepribadian Indonesia. Sejumlah intelektual Indonesia mempertanyakan atau mendebat bahwa yang namanya kepribadian Indonesia itu sesuatu yang sukar, tidak ada bentuknya, tidak ada. Yang mereka bisa terima ialah kepribadian
kelompok-kelompok kecil, etnis-etnis yang terserak di seluruh tanah air. Dan kepribadian sesuatu yang bisa didebat barangkali itu dianggap tidak ada. Saya peneliti sama dengan orang-orang yang mendebat itu, dan saya mendukung pemikiran bahwa kepribadian bangsa itu ada. Apa ciri kepribadian itu, Bung? Kita menjaga harga diri bangsa, harga diri negara, harga diri kita jaga. Ketika kita di luar negeri, janganlah kita mempermalukan bangsa kita sendiri. Nah, itu kepribadian. Ketika kita berada di luar negeri, janganlah kita memperlihatkan bahwa kita ini bebas membuka rahasia bangsa, rahasia negara, bebas membuka kekayaan ini dan itu, kekayaan bumi, kekayaan dalam tanah, kekayaan yang di atas tanah, lalu kita bisa bicara di luar negeri dengan cara seperti itu. Itu bukan kepribadian. Yang dicita-citakan sebagai kepribadian itu kita menjaga harkat, menjaga kepribadian, menjaga kerahasiaan, Bung, menjaga kerahasiaan bangsa. Untuk orang-orang tertentu yang nyinyir keluar negeri, tidak menjaga harkat bangsa dan negara, itu mendekati pengkhianat. Mendekati pengkhianat. Jadi kepribadian itu sesuatu yang perlahan-lahan terbentuk, perlahan-lahan ada, perlahan-lahan eksis. Inilah kepribadian bangsa Indonesia. Pribadi kita itu seperti apa? Barangkali kalau mau digambarkan kalangan laki-lakinya, apalagi yang menjadi TNI, yang menjadi polisi, wah jelas mereka berada di garis depan. Garis depan di garis yang tidak tampak, bukan garis depan batas-batas wilayah negara. Di garis yang tidak tampak itu bagian dari kepribadian. Kau jangan hina bangsaku. Kalau kau ulang lagi mengatakan kami ini begini dan begitu, kau minta apa? Aku rela berkorban jiwa raga demi menjaga harga diri bangsa Indonesia. Kalau ada kekuatan intelijen lain masuk ke wilayah kita, kita tangkap. Kita tangkap, dan apa yang sudah dikumpulkan, rahasia-rahasia apa, balik, tarik kembali, jangan dibiarkan. Kalau ada golongan penyusup yang ingin menghancurkan kita, kita siap berperang untuk kedamaian. Kita siap berperang untuk mempertahankan rasa aman damai dalam negeri kita. Kita siap berperang melawan pengkhianat dari manapun datangnya demi harga diri bangsa Indonesia. Kesatria, Bung, orang-orang itu di garis depan macam begitu, baik garis depan kejiwaan maupun garis depan dunia fisik yang dipertahankan dengan sikap kesatria, yaitu orang-orang itu kesatria. Perempuan-perempuan bangsa kita bukan orang-orang yang gampang dipengaruhi oleh kekuatan apapun. Perempuan-perempuan bangsa kita juga berjuang. Di antara mereka dulu ada yang kita sebut Sri Kandi Indonesia. Tapi kan baru satu Sri Kandi Indonesia macam itu. Padahal Sri Kandi itu berjuta-juta banyaknya. Ibu-ibu kita, para pejuang kita, golongan intelektual, golongan aktivis, golongan pejuang feminis yang mempertahankan harkat bangsa. Itu mereka menampilkan kepribadian Indonesia. Kepribadian itu barang yang absurd, tapi ada. Barang yang tidak tampak, Bung, tidak tampak tapi terasa, dan barang itu ada. Barang itu exist. Itu bagian dari eksistensi
bangsa kita. Nah, dari rangkaian pikiran-pikiran Bung Karno yang mengharapkan tumbuhnya kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian Indonesia, ada yang memang diharapkan. Kita tidak boleh minder. Bung Karno, semua kita tahu Bung Karno itu tegak berdiri, berbicara dalam bahasa Inggris yang bagus, berbicara dalam selingan-selingan bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa segala rupa, berdiri sebagai representasi orang Indonesia, wakil bangsa Indonesia. Bung, jangan lupa dengan kepribadian yang ditampilkan Bung Karno sebagai pemimpin dunia, pemimpin kekuatan-kekuatan new emerging forces, bahkan kekuatan negara-negara yang belum merdeka. Bung Karno memimpin dunia, dan dunia, negara-negara yang sudah mapan, negara-negara yang dulu kita menyebutnya golongan kolonialis dan imperialis, bergetar melihat contoh kepribadian bangsa Indonesia. Bung Karno tegak dengan jas, dengan pakaiannya yang necis, dan beliau memang senang menggunakan pakaian necis dengan pici hitam. Dikenal dunia itu cermin keindonesiaan. Itu cermin keindonesiaan. Negara-negara Islam menjelaskan tampilan Bung Karno itu cermin keislaman dan cermin keindonesiaan. Bung Karno adalah gambaran dari pribadi Indonesia. Tidak pernah membungkuk-bungkuk pada bangsa asing. Tidak ada bungkuk-bungkuk, tidak ada malu-malu. Pun Bung Karno di luar negeri tidak bisa dibujuk-bujuk supaya tanahnya sebagian diolah oleh bangsa lain. Tidak ada. Yang menampilkan kepribadian pecundang itu ialah pengganti Bung Karno dalam kepemimpinan Orde Baru, membuka dirinya bagi dunia luar, menyerahkan semua kekayaan alam, apakah itu tambang seperti Freeport sebagai contoh, apakah itu hutan, apakah itu minyak, apakah apa saja. Kita membuka pasar bebas dan menjual harga diri bangsa dan kekayaan bangsa. Kalau ada orang yang begitu bangganya selalu bicara America is my second country. Apa urusannya, Bung? Apa urusannya? America is second country. Apa urusannya? Untuk kepentingan apa? Itu bagian dari jiwa, bagian dari pribadi yang membungkuk takut kepada kekuatan Amerika. Takut. Dan orang itu disebut bagian dari American darling, American boy. Dipuja-puja. Sekarang muncul lagi. Orang sudah bicara ada second American boy. Dipelihara baik-baik. Dan menjadi pribadi yang menjual harga diri bangsa. Dia adalah pengkhianat bangsa. Keluar negeri, sana kemari, jualan nasib bangsa, jualan kekayaan ini dan itu. Karena ingin menjadi presiden dan minta backup kekuatan-kekuatan asing. Nanti negara-negara asing boleh mengambil bagian dari kekayaan kita dengan baik. Apa itu kepribadian Indonesia? Tidak. Itu kepribadian pecundang. Kepribadian mentalitas kelas bawah, tidak punya nomor. Kepribadian yang menjadi pengkhianat di negeri manapun yang dia kunjungi. Pengkhianat, Bung. Pengkhianat. Adanya pengkhianat yang ketahuan jauh sebelumnya. Pengkhianat yang ketahuan di awal-awal perjuangannya sebelum memperoleh jabatan yang diinginkan. Itu tidak
Tidak usah, tidak perlu dipilih. Pengkhianat bangsa, perusak bangsa, sedang dengan gigih membangun kredibilitas bangsa, membangun harga diri bangsa dengan kepribadian macam itu. Kita melakukan diplomasi dengan berbagai cara, melalui berbagai lahan perjuangan, melalui berbagai bidang keilmuan, sastra, dan diplomasi formal kenegaraan. Itu menjaga kepribadian bangsa. Kalau calon pemimpin sudah kelihatan dirinya menjadi pecundang bagi bangsa asing, dirinya menjadi penjilat bangsa asing, menjadi pengkhianat bagi kita, jangan sebut itu kepribadian bangsa. Dia pengkhianat, dia pengkhianat, dia pengkhianat. Jeringas-jeringis, tidak punya pribadi, jeringas-jeringis tapi serakah, jeringas-jeringis tapi penuh dendam. Kepribadian yang tampak begitu kuat, menyolok, ialah diplomasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kekayaan alam kami, untuk rakyat, tidak untuk bangsa asing, tidak untuk memakmurkan orang-orang lain. Bahwa ada perdagangan internasional, bahwa ada diplomasi ini dan itu, dilakukan. Tapi jangan memeras kami, jangan mengancam kami. Presiden Jokowi yang kelihatannya lemah, itu luar biasa, memiliki mentalitas pejuang. Ini gambaran seorang petarung dalam dunia diplomasi global. Dia adalah Bung Karno dalam corak yang lain. Yang lain-lainnya yang bukan itu mentalitas kere Bung. Begitu kepribadian kita rumuskan. Silahkan ada orang yang tidak percaya pada unsur kepribadian ini, tapi saya secara akademik dengan disiplin antropologi yang saya pelajari, kepribadian itu bisa dibentuk, dan exist. Ada. Kita dengan kepribadian, kita menolak kembalinya kekuatan-kekuatan yang ingin menindas kita. Dengan kepribadian, kita melawan kekuatan-kekuatan hegemoni asing, melawan seperti Presiden Jokowi. Bung, jangan turuti orang-orang yang lembek seperti Supermi yang menjilat bangsa asing. Dan ada yang mau menjadi presiden menjilat-jilat bangsa asing di negeri-negeri yang baru saja dikunjungi dan tidak punya sesuatu yang disebut Indonesian mentality, great mentality. Tidak ada spirit untuk mengatakan Indonesia is one of the greatest country all over the world. Tidak ada, dan kitalah yang mengadakan itu. Begitu Bung. Kira-kira kita membangun kepribadian bangsa, membangun pribadi, membangun mentalitas dalam deretan ungkapan lama nation building and character building. Character building belum selesai dibangun, revolusi kata Bung Karno belum selesai, dan revolusi sebaiknya memang belum selesai. Character building belum selesai, tapi character building telah nampak pada pribadi macam Jokowi, presiden kita yang dikagumi negara-negara lain, tokoh-tokoh negara-negara besar kagum pada dia. Dan Jokowi hanya berkata, Java is my homeland, Java is my country, not America. Tidak perlu Jokowi bicara Amerika is my second country. Mentalitas Supermi, tempe, daun kelor bagus. Daun-daun yang tidak berguna. Bung, saya kira semangat saya
untuk mengajak kita bangsa Indonesia bangkit kembali dengan spirit Bung Karno, dalam merumuskan politik luar negeri kita. Salam, terima kasih Bung.